إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah jami'an. Kita masih dalam tafsir syahadah la ilaha illallah atau tafsir dari kalimat tauhid. Dalam kesempatan ini kita masuk ke dalam ucapan musannif penulis pada firman Allah Ta'ala pada surat Al-Baqarah 165. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, ila akhir ayat, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ini masih dalam kaitannya tafsir penjelasan kepada tauhid syahadah la ilaha illallah. Syarah keterangan, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, yadhkurullaha halal musyrikin bihi fid dunya wa malihim fid daril akhirah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang musyrik di kehidupan dunia dan keadaan mereka di kehidupan akhirat. Ini ayat ini bercerita demikian. Haitsu, yang mana ja'alu lillahi andadan, yang mana mereka telah menjadikan bagi Allah itu ada tandingan-tandingannya. Tandingan itu apa? Amsalan, semisal dengan Allah. Jadi dikatakan misal berarti mereka menyamakan Allah itu dari segala sisinya. Jadi sisi-sisi itu sama. Mereka menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya itu sama dalam segala sisinya. Itu amsal. Wa nudhara, yaitu tandingan-tandingan. Ya'budunahum ma'ahu, mereka beribadah kepada tandingan-tandingan itu juga bersama Allah. Mereka beribadah kepada tandingan-tandingan tadi juga mereka beribadah kepada Allah. Wa yuhibbunahum,
Mereka mencintai tandingan-tandingan tadi, kahubbihi, sebagaimana mereka pun mencintai Allah. Berarti dalam tafsir ini Ibnu Katsir menyebutkan bahwa orang musyrik pun mencintai Allah. Orang musyrik pun mencintai Allah, tapi mereka pun mencintai selain Allah pula. Bahkan kecintaannya sama, tingkat kecintaan kepada Allah kadarnya sama. Mereka mencintai kepada tandingan atau sembahan-sembahan mereka. Wa huwallahu la ilaha illahu, dialah Allah, tiada sesembahan yang berhak kecuali Allah dia. Wala diddalahu, tidak ada lawan baginya, bagi Allah tidak ada lawannya. Kemudian wala niddalahu, tidak ada tandingan baginya. Wala syarika ma'ahu, tidak ada persekutuan bersamanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tafsir dari ayat di atas. Wa fi sahihain, dalam kitab Bukhari Muslim, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah ibn Mas'ud semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qultu, aku pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu dzambi a'zam, dosa mana yang paling besar? Aku pernah berkata kepada Rasul, bertanya, dosa mana yang paling besar? Qala, di antara dosa besar yang paling besar adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Hadis sahih, yaitu engkau menjadikan bagi Allah itu ada tandingannya, sedangkan dialah yang menciptakanmu. Ini dosa besar, yang paling besar. Itu dosa apa? Syirik. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini sambungan ayat dari ayat yang di atas. Jadi ketika manusia menjadikan dari selain Allah itu ada tandingan bagi Allah, dan mereka mencintai tandingan tadi sebagaimana mereka pula mencintai Allah, kemudian Allah menyebutkan ketegasan bahwa orang-orang yang beriman itu lebih sangat cinta kepada Allah. Ya. Kemarin kita sebutkan ada dua tafsir ya. Mereka mencintai Allah sebagaimana mencintai apa? Selainnya. Itu maksudnya kadarnya sama. Mereka mencintai kepada sekutu-sekutu tadi, kadarnya sama dengan mereka mencintai Allah. Ini bagi orang musyrik. Tafsiran yang kedua, kecintaan mereka kepada sekutu-sekutu mereka itu sama dengan kecintaan kaum muslimin kepada Allah kadarnya. Nah, tafsir yang berhubungan dengan kesyirikan di sini lebih tepat kepada tafsir yang pertama. Mereka selain mencintai Allah pula mencintai apa? Sekutunya. Ini yang disebut dengan kesyirikan. Ya. Kemudian Allah menegaskan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang mereka beriman sangat cinta mereka kepada Allah. Walihubbihim lillah, karena kecintaan mereka kepada Allah. Wa tamami ma'rifatihim bihi wa tauqirihim wa tauhidihim, dan kesempurnaan pengetahuan mereka kepada Allah. Kesempurnaan pengetahuan mereka kepada Allah. Jadi kalau kita itu ingin mencintai Allah dengan tingkat cinta yang tinggi, diantaranya ma'rifah, mengetahui Allah, harus itu. Karena tidak bisa orang itu mencintai Allah tanpa adanya pengetahuan tentang zat Allah. Tidak mungkin. Dia akan mencintai dengan ngawur, meraba-raba. Pasti punya apa? Kema'rifahan dia kepada Allah, mengetahui tentang zat Allah. Dari mana orang itu mengetahui zat Allah? Ya, dari mempelajari ilmu tentang zat Allah. Ilmu itu dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Itu mesti hubungannya.
Kemudian wa tauqirihim, dan penghormatan mereka kepada Allah. Rasa hormat, rasa ada kewibawaan. Ya, Allah itu dianggap zat yang maha agung, yang maha besar. Kemudian wa tauhidihim, mentauhidkan, tauhidkan mereka, la yusyrikuna bi syai'an, dan mereka pun tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bal ya'budunahu wahdah, bahkan mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Wa yatawakkaluna alaih, dan mereka bertawakal, menyandarkan diri, menyandarkan urusan-urusan mereka kepadanya, kepada Allah. Wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaih, dan mereka mengembalikan pada seluruh urusan-urusan mereka kepada Allah. Ini sebenarnya berulang-ulang ya, tapi kadang-kadang belum tentu kita bisa mengamalkannya. Untuk tawakal ini, mengembalikan segala urusan kepada Allah, ini belum tentu. Ya. Tsumma tawa'at 'alal musyrikin bihi adh-dhalimin li anfusihim bidzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang musyrik yang berbuat kezaliman terhadap diri mereka dengan yang demikian itu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman tentang orang-orang yang zalim terhadap diri mereka. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'an. Seandainya orang-orang yang mereka zalim ketika mereka melihat azab siksa Allah di akhirat tentunya ya, annal quwwata lillahi jami'an, mereka mengetahui sesungguhnya kekuatan itu milik Allah seluruhnya. Jadi ketika orang-orang zalim itu melihat azab Allah di akhirat, siksa Allah di akhirat, mereka mengetahui bahwasanya kekuatan itu seluruhnya milik Allah. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, yaitu para ulama, takdirul kalam. Di situ ada yang ditakdirkan dalam ucapan atau firman Allah ini. Walau ayanu al-adzab la'alimu hina idin annal quwwata lillahi jami'an. Jadi ada takdir kalam yang tidak tersebutkan dalam ayat ini. Takdirnya itu artinya suatu yang ditafsirkan padanya, ditempatkan padanya. Apa itu? Seandainya mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri terhadap siksa Allah, sungguh mereka akan mengetahui saat itu pula sesungguhnya kekuatan semuanya milik Allah. Jadi orang-orang zalim itu ketika melihat ada siksa Allah di akhirat, langsung mereka mengetahui bahwasanya kekuatan itu seluruhnya milik Allah. Ai annal hukmalah wahdah la syarikalah. Sesungguhnya hukum bagi Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Fa inna jami al asya'i tahta qahrihi wa ghalabatihi wa sultanihi. Karena sesungguhnya atau maka sesungguhnya seluruh sesuatu di bawah kekuasaannya, di bawah kemenangannya dan kekuasaannya pula. Jadi demikianlah seluruh sesuatu itu memang Allah yang berkuasa. Wa anna Allah sadidul adab. Kemudian ayat selanjutnya, dan sesungguhnya Allah itu memiliki siksa yang sangat. Kama qala ta'ala fa yawma idin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Jadi Allah itu memiliki siksa yang sangat memberikan siksa itu Allah saja. Seperti mana dalam ayat yang lain, fa yawma idin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada saat itu, pada hari itu, tiada seorang pun yang bisa memberikan siksa seperti siksanya Allah. Itu maksudnya. Jadi pada saat di yaumul qiyamah, pada saat manusia sudah mendapatkan siksa di api neraka,
Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan siksa seperti siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatannya Allah. Yaqulu law alimu ma yu'ayinuna hunaka, ya, berkata seandainya mereka mengetahui apa yang mereka lihat di sana, itu di api neraka, ma yahillu bihim minal amril fadil munkar wal ha'il ala syirkihim wa kufrihim, maka mereka tidak akan mengerjakan dari perkara-perkara yang buruk, perkara yang mungkar, perkara yang dahsyat atas kesyirikan mereka dan kekufuran mereka kalau mereka melihat. Tapi mereka belum melihat. Sekarang ini memang belum melihat, baru butuh keimanan. Itu keadaan orang-orang yang dolim, itu orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maksudnya dalam ayat ini, dolim di sini orang yang berbuat kesyirikan, ya. Karena ada dolim yang tidak sampai kepada kesyirikan. Tapi dalam ayat ini kedoliman yang sampai kepada apa? Kesyirikan. Nah, itu mereka akan melihat kekuasaan Allah dengan azab yang Allah berikan kepada mereka. Nah, pada saat itu kalau mereka melihat demikian, tentunya di dunia mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang buruk, yang mungkar dan seterusnya. Lan tahau amma hum fihi minal dhalal. Sungguh mereka akan berhenti dari apa-apa yang mereka padanya dari kesesatan. Nah, ini berarti pelajaran bagi kita. Allah menceritakan sekarang. Jadi antum jangan membayangkan orang-orang musyrik saja. Itu pelajaran bagi kita. Ya, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang kita akan melihat siksa itu nanti. Itu pelajarannya bagi kita, bukan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang meninggal sudah selesai. Ya, cukup dengan amalan mereka yang mereka hidup di dunia dahulu. Nah, sekarang kita ini belum meninggal, belum ajal menjemputnya. Maka kita mengambil pelajaran dari apa yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa kekuasaan Allah itu jami'an, seluruhnya. Tsumma akhbara an kufrihim bi'authanihim. Kemudian Allah mengabarkan tentang kekufuran mereka terhadap berhala-berhala mereka. Jadi berhala-berhala mereka yang mereka sembah itu nanti berlepas diri dari mereka. Mereka ikuti, tapi yang diikuti berlepas diri nanti di hadapan Allah. Walaupun di dunia tidak berlepas diri, berhala-berhalanya diam saja. Atau orang yang disembah, yang makhluk hidup yang disembah berupa manusia pun mungkin ridho. Tapi di akhirat nanti berlepas diri. Karena apa? Adab Allah itu sangat kuat, sangat keras. Wa tabarru al-matbu'in minat tabi'in. Maka berlepas dirilah orang yang diikuti daripada orang-orang yang mengikutinya. Ini Allah ceritakan. Faqala, ayat selanjutnya dari ayat di atas, ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Tabarra'at minhumul malaikatul ladhina kanu yas'umuna annahum kanu ya'budunahum fid darid dunya. Maka para malaikat pun akan berlepas diri dari mereka, orang-orang yang mereka menyangka sesungguhnya mereka dahulu beribadah kepada para malaikat di dalam kehidupan dunia. Fatakulul malaikah, maka para malaikat pun mengatakan. Jadi di sini ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang menyembah malaikat. Maka nanti di akhirat malaikat itu akan berlepas diri daripada apa yang mereka perbuat. Ya. Apa itu? Allah ceritakan, para malaikat mengatakan, tabarra'na ilaika, kami berlepas diri kepadamu. Maka nu iyana ya'budun, tidaklah mereka dahulu kepada kami beribadah. Tidak. Ya, tidak demikian. Kemudian wa yaqulun subhanaka anta waliyuna min dunihim. Kemudian para malaikat mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah,
engkau adalah pelindung kami dan dari selain mereka, bukan selain mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan orang-orang yang menyembah tadi, mereka menyembah jin. Kebanyakan dari mereka beriman kepada jin. Jadi orang-orang yang menyembah malaikat ini, malaikat justru berlepas diri. Bahkan malaikat memberitakan kepada Allah bahwa mereka ini sebenarnya menyembah jin. Bahkan mereka kebanyakan beriman kepada jin. Baik. Dalam surat Saba ayat ke-14. Wal jinnu aidan yatabarrauna minhum. Sedangkan jin pula yang mereka sembah dan beriman kepada jin tadi berlepas diri dari mereka pula. Wa yatanassaluna min ibadatihim lahum. Ya, artinya berlepas diri dari hubungan mereka dari bentuk peribadahan mereka kepada para jin tadi. Kama qala ta'ala, wa man adalla mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Di antara ayat yang menyebutkan tentang kesesatan mereka, itu Allah menyebutkan, dan siapa lagi yang lebih sesat dari orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, yang tidak bisa menjawab seruan mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka dari doa-doa orang-orang yang menyembah tadi ghafilun, mereka lalai, tidak memperhatikannya. Wa idza khusyiran nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila dikumpulkan manusia, ya, sesembahan-sembahan tadi bagi mereka ada musuh-musuhnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan keadaan mereka sesembahan-sembahan tadi terhadap orang-orang yang menyembah tadi, mereka tidak menyatakan atau tidak membenarkannya, mereka kafir. Intaha kalamu. Jadi di sini ayat-ayat menceritakan tentang pelepasan diri antara orang yang disembah dan yang menyembah, baik itu dari kalangan benda mati ataupun dari kalangan para malaikat ataupun orang-orang yang mereka sembah, akan berlepas diri. Ya, itulah keadaan di akhirat. Keadaan di akhirat. Karena apa? Karena mereka melihat siksa Allah yang sangat pedih, dan kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mereka baru mengakui tentang Allah, dan memang Allah itu zat yang harus disembah. Tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Kehidupan sudah terlambat. Baik. Kemudian disebutkan di sini, qala rahimallah, rawa Ibnu Jarir an Mujahid fi qouli ta'ala. Ibnu Jarir dari jalan Mujahid pada firman Allah Ta'ala, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan-sembahan tadi sebagaimana mereka pula mencintai Allah. Maksudnya mubahatu wa mudhahah. Mereka membanggakannya dan menyamakannya lil haqqi, kepada Allah zat yang maha benar Subhanahu wa ta'ala, bil andad, dengan tandingan-tandingan tadi. Membanggakan sesembahan-sembahan mereka, menyamakan sesembahan-sembahan mereka kepada al-haq, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan orang-orang yang mencintai sembahan mereka sebagaimana mencintai Allah pula. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah minal kuffar li'authanihim. Dan orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah dari orang-orang kafir terhadap sesembahan-sesembahan mereka, terhadap berhala-berhala mereka. Jadi tidak sama kecintaan kadar orang-orang kafir kepada berhalanya dengan kadar cinta orang mukmin kepada Allah. Tidak sama. Lebih orang-orang mukmin itu mencintai Allah kadarnya dibandingkan ya sekedar orang musyrik mencintai patung-patungnya. Itu maksudnya ayat, ya. Ini pembahasan ayat ini bagus, ya. Jadi
menunjukkan bahwa sangat cintanya orang mukmin itu kepada Allah tinggi. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa minal umur al-mabaniyah li tafsir tauhid, dan dari perkara-perkara yang terbangun dalam hal mentafsirkan at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, dan persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah, ayatul Baqarah fil kuffari alladina qala Allah ta'ala fihim. Itu pada ayat Al-Baqarah tentang orang-orang kafir yang mereka itu Allah berfirman tentang mereka. Jadi tentang orang kafir yang Allah berfirman tentang mereka. Apa itu? Wa ma hum bikharijina minan nar. Jadi ayat sambungan dari ayat sebelumnya. Mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Nah, ini menunjukkan apa, Mas? Orang tidak bisa keluar dari api neraka itu menunjukkan apa? Kafir, musyrik. Jadi zalim yang disebutkan di ayat yang pertama, wa yarul apa? Walau yarul ladina dzalamu. Nah, berarti orang yang zalim di atas tadi dengan ayat yang disebutkan setelahnya diakhiri dengan kalimat wa ma hum bi kharijina minan nar, menunjukkan kedzaliman tadi adalah kesyirikan. Berarti apa, Mas? Kesyirikan. Baik. Karena orang yang syirik tidak keluar dari api neraka. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya mereka mencintai sesembahan-sembahan mereka sebagaimana mereka pula mencintai Allah. Fadala ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'aziman, menunjukkan mereka orang-orang musyrik itu juga mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Falam yudkhilhum fil Islam, tetapi kecintaan mereka itu yang besar kepada Allah pula tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam, tidak membuat mereka masuk ke dalam apa? Islam. Ya. Fa kaifa biman ahabba nid akbar min hubbillah. Maka bagaimana dengan orang yang lebih mencintai tandingan lebih besar daripada mencintai Allah? Yang mereka mencintai Allah saja dengan kecintaan yang besar saja, tapi mereka masih mencintai juga tandingan mereka saja, itu masuk ke dalam api neraka, tidak masuk Islam. Apalagi orang yang lebih mencintai tandingannya lebih besar daripada mencintai Allah, keadaannya lebih parah lagi. Fa kaifa biman lam yuhib illa nidda wahda. Dan bagaimana pula keadaan orang yang tidak mencintai kecuali hanya kepada tandingan-tandingan saja, sama sekali tidak ada cinta kepada Allah. Tentunya keadaan mereka apa? Lebih parah lagi, karena memang tingkatan adab itu bertingkat-tingkat. Tidak kemudian sama saja, yang penting saya sudah kafir sama saja. Enggak, kekafiran itu juga bertingkat-tingkat. Kekafiran itu juga bertingkat-tingkat, dari bentuk adab yang diberikan kepada orang-orang yang kafir, sama orang musyrik sama, bertingkat-tingkat pula. Baik. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, fa fil ayah, pada ayat ini bayan anna man asyraka ma'allahi ghairahu fil mahabbah faqad ja'alahu syarikan lillahi fil ibadah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang menyekutukan bersama Allah kepada selainnya Allah dalam hal kecintaan, dalam hal apa? Kecintaan, maka sungguh dia telah menjadikan persekutuan bagi Allah di dalam peribadahan. Jadi pembahasan itu berkaitan dengan cinta, tapi dimasukkan dalam apa? Ibadah. Cinta, tetapi dimasukkan dalam apa? Ibadah. Karena mahabbah bagian dari bentuk-bentuk macam-macam apa? Ibadah. Wattakhadahu niddan min dunillah, kemudian mereka menjadikan tandingan tadi dari selain Allah. Wa anna dzalik huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah. Yang demikian itu adalah perbuatan syirik yang Allah tidak mengampuninya. Kama qala ta'ala fi ulaik, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka-mereka ini,
wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Nah, ini menunjukkan mereka syirik. Ya. Seandainya ayat ini tidak ada, masih ada tafsir. Kedzaliman tadi bisa bukan syirik. Karena ada kedzaliman yang tidak mengeluarkan orang dari apa? Dari muslim, dari Islam. Tapi karena ayat ini tidak keluar dari api neraka, menunjukkan mereka itu musyrik. Wa qauluhu walau yaral ladina zalamu id yarawna al-adab al-murad bidzulmi huna asyirku. Ya, seandainya orang-orang yang zalim melihat ketika mereka melihat adab, maka yang dimaksudkan dengan zalim di sini adalah syirik, kesyirikan. Qaqali ta'ala wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat yang lain, yaitu mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ini para sahabat saat itu mendengar ayat ini, mereka mengatakan, mana di antara kami yang tidak berbuat zalim? Kami berbuat zalim. Maka di sini kami masuk padanya semua. Kemudian kata Nabi SAW, apakah kalian tidak mendengar perkataan dari hamba Allah yaitu Luqmanul Hakim, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Baru kemudian para sahabat itu gembira. Artinya mereka tidak termasuk orang-orang yang disebut dalam ayat tadi. Ya. Taib. Faman ahabba Allah wahdah, maka barang siapa yang mencintai Allah saja, wa ahabba fihi walahu fahuwa mukhlisun, dan mencintai apa-apa yang Allah mencintainya, fihi di situ artinya mencintai apa-apa yang Allah cintai. Pertama dia mencintai Allah, kemudian mencintai apa-apa yang Allah cintai. Itu betul, orang yang beriman itu seperti itu. Makanya Allah membenci, ya kita ikut membencinya. Allah membenci kemaksiatan, kita membenci kemaksiatan. Allah mencintai ketaatan, kita mencintai apa? Ketaatan. Ada orang yang taat, kita mencintai orang tersebut karena ketaatan kepada Allah. Ini namanya apa? Kecintaan di jalan Allah, atau kecintaan pada apa yang Allah cintai. Masuk padanya. Kemudian dia disebut orang yang mukhlis. Orang yang mas? Mukhlis, orang yang ikhlas. Itu tafsir dari syahadat dari Allah, tafsir dari kalimat tauhid. Itu mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cintai. Berarti dia orangnya apa? Mukhlis. Wa man ahabbahu wa ahabba ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Maka orang yang mencintai Allah dan juga mencintai bersama Allah kepada selainnya, dia adalah orang yang musyrik. Jadi harus ikhlas orang itu. Jangan kemudian mencintai Allah, kemudian juga mencintai kepada selain Allah. Tidak boleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah kalian kepada Rabb kalian. Itu mentauhidkanlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaan. Yang dia Allah telah menjadikan bagi kalian bumi yang dihamparkan, was samaa'a binaan, dan langit yang dibangun, ada penutupnya, ada tutupannya, ada sebagai apa? Atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma', dan Allah telah menurunkan dari langit air, hujan, bisa salju, bisa es. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, kemudian Allah mengeluarkan dengan sebab air yang turun tadi, yaitu berupa buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Jadi air tadi menumbuhkan apa? Pepohonan yang ada buahnya. Buah itu sebagai apa? Rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah ada tandingan-tandingannya, sedangkan kalian tahu.
Ya tadi Allah menurunkan hujan, Allah menciptakan kalian dan Allah sebelum kalian. Ini kan artinya harusnya kalian itu tidak menjadikan Allah ada tandingannya. Itu maksud daripada ayat ini. Ya. Jadi Allah kadang-kadang menyebutkan beberapa perkara yang menjadi alasan kenapa Allah itu jangan disekutuhi. Kenapa Allah itu jangan dijadikan syirik padanya, disekutukan dengan sesuatu. Ya Allah menyebutkan alasannya, diantaranya alasannya ini. Allah menciptakan kalian, Allah telah menurunkan hujan, Allah telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan untuk rezeki bagi kalian. Kenapa kalian mensekutukan Allah? Begitu. Ya. Qala Syekhul Islam, ma ma'nahu. Berkata Syekhul Islam dengan makna yang disebutkan oleh beliau. Di antara makna yang disebutkan oleh beliau, faman raghiba ila ghairillahi fi qada'i hajatin aw tafriji kurbatin lazima ayyakuna mahabban lah wa mahabbatuhu hiya al-aslu fi dzalik. Maka barang siapa yang mencintai kepada selain Allah, ingin atau mencintai kepada selain Allah di dalam hal memenuhi hajatnya atau melepaskan dia dari berbagai macam kesulitan, maka mengharuskan keadaan dia itu cinta kepada sesuatu selain Allah tadi. Ya, itu demikian. Kalau orang sudah keinginannya kepada selain Allah dalam hal memenuhi hajatnya atau mengeluarkan dia dari berbagai kesulitan, pasti dia mencintai perkara tersebut. Ya, ini mesti. Wa mahabbatuhu hiyal aslu fi dzalik, dan kecintaan dia kepada perkara yang selain Allah tadi itu adalah asal padanya, pokok padanya. Jadi nggak bisa orang itu kalau sudah punya keinginan kepada selain Allah kemudian mengatakan dia mencintai Allah, nggak bikin. Minimal dia mencintai Allah dan selainnya, atau bahkan dia mencintai kepada selain Allah itu murni. Karena apa mas? Karena telah memenuhi hajat keperluan dia. Itu perkara yang penting kita lihat. Kemudian fa kalimatul ikhlas, maka kalimat ikhlas la ilaha illallah tanfi kulla syirkin fi ayyi naw'in kana min anwa'il ibadah. Maka kalimat ikhlas la ilaha illallah itu menafikan seluruh kesyirikan dari jenis apapun dari jenis-jenis ibadah. Jenis ibadah manapun dinafikan padanya, ditiadakan padanya kesyirikan. Semua jenis ibadah. Tapi mas ya, di jenis ibadah itu banyak. Maka semua jenis ibadah itu ditiadakan padanya kesyirikan. Tak boleh. Memberi karena Allah, menahan karena Allah, membantu karena Allah. Jenis ibadah. Nah itu. Atau ibadah yang lainnya seperti ibadah-ibadah hati dan seterusnya. Kemudian disebutkan di sini wa tuthbitu al ibadata bi jami'i afradiha lillah, dan menetapkan ibadah itu kepada seluruh jenis-jenisnya untuk Allah Ta'ala saja. Wa qad taqaddama bayanu anna al ilaha, dan sungguh telah berlalu penjelasan bahwasanya al-ilah, sesembahan itu huwal ma'lu. Al-ilah maknanya apa? Al-ma'lu, tunduk. Al-ma'lu, tunduk. Al-ilah itu maknanya apa? Al-ma'lu, tunduk. Ta'luhu atau ta'luhuhu al-qulub bil mahabbah. Tunduknya hati itu dengan kecintaan. Au ghairiha min anwa'il ibadah, atau selainnya dari jenis-jenis ibadah. Jadi tunduknya hati dengan kecintaan, tunduknya hati dengan apa? Dengan jenis-jenis ibadah yang lainnya. Baik. Fala ilaha illallah nafad dzalikullahu an ghairillah. Maka kalimat la ilaha illallah itu meniadakan yang demikian itu seluruhnya dari selain Allah. Wa asbatathu lillahi wahdah, dan menetapkan bagi dia Allah saja yang harus
diibadahi. Wa hadha huwa ma dalat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqah. Dan inilah yang ditunjukkan oleh kalimat ikhlas yang sesuai. Fala budda min ma'rifati ma'naha wa i'tiqadihi wa qabulihi. Maka harus mesti mengetahui makna la ilaha illallah, kemudian meyakini la ilaha illallah dan menerimanya. Wal amalu bihi batinan wa zahiran, dan beramal dengan kalimat la ilaha illallah itu secara batin dan zahir. Wallahu a'lam. Syarat la ilaha illallah itu kan pertama apa Mas? Al-ilmu, menafikan apa? Kebodohan. Kemudian al-yakin, menafikan apa? Yakin. Apa? Keraguan, ya toh? Kemudian al-qabul, menghilangkan apa? Penolakan. Kemudian al-inqiyad, ketundukan, menolak apa? Kalau inqiyad itu menolak apa? Kalau ketundukan menolak apa? Pengingkaran. Nah, kalau yang berikutnya as-sidq, menghilangkan apa? Meniadakan apa? Al-kadhib, apa? Kedustaan. Kemudian al-mahabbah, menghilangkan apa? Kebencian. Kemudian al-ikhlas, menghilangkan apa? Syirik. Ya, itu syarat la ilaha illallah. Jadi ingat-ingat Mas. Ya, diingat biar kita bisa menjalani la ilaha illallah itu dengan benar, dengan ma'rifah kepada makna ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya, tauhid al-mahbub, tauhid yang dicintai atau tauhid kecintaan itu adalah alla yata'addadu mahbubuhu. Itu tidak ada berbilang yang dicintainya. Jadi, tauhid dalam hal yang dicintai itu tidak ada berbilang-bilang dari yang dicintainya. Harus satu saja. Ma'allahi ta'ala biibadatihilah, bersama Allah Ta'ala dengan peribadahan kepadanya. Artinya maksudnya tidak ada bersama Allah yang diibadahi, tidak boleh berbilang. Wa tauhidul hub, dan tauhidnya kecintaan. Kalau tadi tauhidnya yang dicintai, sekarang tauhid kecintaan. Alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hub, tidak boleh tersisa pada hatinya adanya kecintaan selain Allah. Hatta yabdulu atau hatta yabdaluha lah, sampai dia itu memberikan sepenuhnya kepada yang dicintai. Fahadal hub, ini merupakan kecintaan. Wa in summiya isqan, dan terkadang juga dinamakan apa? Isqan. Jadi Ibnu Qayyim itu menyebutkan macam-macam cinta, ya. Macam-macam apa Mas? Cinta. Di antaranya isqan. Isqan itu juga bagian dari cinta. Artinya kegandrungan jiwa. Kegandrungan apa? Jiwa. Ya. Fahuwa ghayatu salahil abdi. Yang isqan atau hub itu merupakan puncak kebaikan seorang hamba. Wa na'imuhu wa qurratu ainihi, merupakan kenikmatan baginya dan penyejuk matanya. Itu kecintaan isqan tadi. Kegandrungan jiwa. Ketika seorang itu betul-betul hanya mencintai satu saja, maka itu nikmat baginya dan merupakan penyejuk mata baginya. Walaysa liqalbihi salahun wala na'imun illa bi'ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min kulli ma siwahuma. Maka tidaklah bagi hatinya ada suatu kebaikan dan tidak pula adanya kenikmatan kecuali
dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah itu betul, isqan, kegantungan jiwa itu memang harus ditunjukkan kepadanya saja. Makanya ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang orang itu mendapatkan kenikmatan dan kebaikan. Wa antakuna mahabbatuhu li ghairillahi tabi'atun li mahabbatillahi ta'ala. Maka keadaan kecintaan dia kepada selain Allah itu diikuti pula dengan kecintaan dia kepada selain Allah. Fala yuhibbu illallah. Maka tidaklah dia mencintai kecuali hanya Allah saja. Kama fil hadis as-sahih thalathun man kunna fihi ila akhir hadis. Sebagaimana dalam hadis yang sahih menyebutkan tentang halawatul iman, tentang manisnya iman, yang orang itu padanya ada 3 perkara, yaitu salasun man kunna fihi. Ada 3 perkara yang orang itu ada pada dia. 3 perkara itu. Maka dia akan apa? Halawatul iman, akan mendapatkan manisnya keimanan. Baik, kita baca terus lanjut. Wa mahabbatu Rasulillah SAW hiya min mahabbatihi. Dan kecintaan ya Rasul SAW itu adalah dari kecintaannya. Wa mahabbatil mar'i in kanat lillahi fahiya min mahabbatihi. Ya, artinya dari kecintaan Allah ya. Jadi mahabbatu Rasulullah SAW hiya min mahabbatihi. Dari kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah bagian dari kecintaan Allah. Wa mahabbatil mar'i, mencintai seorang, in kanat lillah, kalau kecintaan itu karena Allah, fahiya min mahabbati, itu merupakan bagian dari kecintaan Allah pula. Wa in kanat li ghairillah fahuwa munaqqasatun li mahabbatillah. Kalau dia mencintai kepada seorang tadi karena selain Allah, maka itu mengurangi kecintaan dia kepada Allah. Wa mudha'afatun laha, dan mengurangi, ya, mengurangi atau melemahkan kecintaan dia. Baik. Wa yusaddiqu hadil mahabbah, maka yang membenarkan kecintaan ini bi antakuna karahiyatuhu, atau wa antakuna karahiyatuhu li abghadil asya ila mahbubihi wa huwa al-kufru bi manzilati karahiyatil li ilqaihi finnar aw asad. Ya, dikatakan di sini keadaan dia membenci kepada apa-apa yang dia benci, ya, kepada apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekufuran. Yang kekufuran itu kedudukannya seperti dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka, atau dia lebih membenci lagi. Jadi kedudukan kekufuran tadi di dalam ayat hadis, ya, tidak disebutkan hadisnya, kita belum membaca hadisnya. Jadi orang itu membenci untuk apa? Dimasukkan dalam api neraka, sebagaimana dia membenci apa? Dilemparkan dalam api neraka. Ini kesamaannya demikian, atau mungkin bahkan lebih, dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Wala raiba anna hadza min a'dhamil mahabbah. Tidak ragu lagi bahwasanya ini merupakan sebesar-besarnya kecintaan. Fa innal Islam la yuqaddim ala mahabbati nafsihi syai'an. Karena Islam itu tidak mendahulukan mencintai dirinya, ya, atas sesuatu. Fa idza taqaddam mahabbah al-iman billah ala nafsihi, apabila dia mendahulukan kecintaan iman kepada Allah atas dirinya sendiri, bihaitsu la khuyyira bainal kufri wa ilqaihi finnar, lakhtara ayyulqa finnar wala yakfur, kana ahabba ilaihi min nafsihi. Ya, seandainya dia diminta pilihan antara kekufuran dan dilemparkan dia ke dalam api neraka, maka sungguh dia akan memilih untuk dilemparkan dalam api neraka dan tidak berbuat kekufuran. Jadi dia lebih memilih tidak berbuat kekufuran daripada tidak dilemparkan api neraka.
kana habba ilaihi min nafsi, maka dia akan mencintai Allah daripada dirinya sendiri. Masya Allah. Cukup dulu di situ Mas, cukup dulu. Afwan, kesel capek ya, mulutnya ya. Gini Mas, jadi mempelajari tafsir ayat tentang atau tafsir la ilallah, tafsir tauhid ini memang membutuhkan kesabaran, karena hampir semua ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya tafsir terhadap apa? La ilaha illallah. Dan kita tahu bahwasanya ketika seorang itu benar-benar mengetahui tentang tauhid, itulah kebahagiaan. Karena amal apapun yang kita kerjakan tidak akan berguna ya, karena kita apa? Kita berbuat kesyirikan kepada Allah. Maka dengan ilmu tentang tauhid, tafsir tentang la ilallah, kita ketahui itulah yang akan memberikan keselamatan kepada seluruh amalan kita yang kita kerjakan selama ini. Ya. Coba direnungkan lagi tentang masalah ini sehingga amal-amal kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Datang ke majelis ini amal soleh ya? Iya. Tapi kalau antum karena manusia selesai sudah. Datang ke majelis kan amal soleh. Antum pakai motor, pakai mobil, sudah capek, kesel. Tapi karena manusia, karena ingin dipuji, karena ingin itu-itukan, selesai sudah amalannya. Maka dengan mempelajari tauhid itu akan menyelamatkan kita. Waktu yang kita luangkan itu tidak sia-sia. Atau harta yang kita luangkan pun atau yang kita infakkan tidak sia-sia. Nah, itu pentingnya mempelajari ilmu tentang tafsir la ilallah atau tafsir tauhid. Ya, semua sama. Yang berbicara maupun yang mendengar sama. Yang berbicara karena Allah, yang mendengar karena Allah. Selesai. Tidak ada yang kita inginkan dari semuanya kecuali pujian datang dari Allah atau celaan dari Allah. Kalau Allah mencela, binasa. Tidak ada yang bisa menahannya. Kalau Allah memuji, tidak ada yang bisa mencegah pujian Allah. Begitu kan? Nah, maka kita hanya mencari pujian Allah dan menghindari celaan Allah pada kita. Selesai. Kalau manusia mencela, tidak ada masalah. Yang penting jangan Allah mencelanya. Ya. Ini salah satu sumber datangnya keikhlasan, kata Ibnu Qayyim. Di antara keikhlasan itu datang kepada seorang hamba, dia tidak mengharap kecuali pujian Allah saja. Jadi mau manusia mau puji atau tidak, yang penting Allah memujinya. Juga tidaklah dia hindari kecuali celaan dari Allah. Mau manusia celah atau tidak, selama Allah itu apa? Tidak mencelanya, tidak bergeming padanya. Ini keikhlasan yang tinggi. Di antaranya pula kata Ibnu Qayyim, orang itu tidak mengharapkan sesuatu yang bukan miliknya. Artinya tidak berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Apa yang Allah berikan, dia terima itu sebagai pemberian Allah. Tidak berangan-angan untuk mengambil hak orang lain. Itu juga keikhlasan. Nanti akan muncul keikhlasan padanya. Paham ya? Jadi yang seperti ini standar-standar untuk kita itu tidak berbuat kesyirikan atau mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Nggak usah mengangan-angankan orang punya orang lain untuk dimiliki, nggak perlu. Karena kalau sudah begitu nanti antum tidak akan berbuat ikhlas. Jadi apa yang diberikan terima. Allah memuji itulah yang dicari. Ya, kita menghindari celaan dari Allah. Ya, nah, manusia celah nggak apa-apa. Yang penting Allah jangan mencelanya. Ya. Itu akan menimbulkan keikhlasan. Baik, monggo silakan ada pertanyaan. Tinggal sedikit tapi cukup ya, nggak apa-apa. Syed, ada pertanyaan saya tanya. Nggak apa-apa, biar pelajaran hidup. Nah, siap ditanya?
Masya Allah. Katanya. Kegandrungan itu apa? Kegandrungan. Kegandrungan itu kecenderungan keinginan yang dalam. Kegandrungan itu piye ya? Gandrung. Orang itu sudah gandrung, sudah apa namanya? Apa Mas? Sangat suka. Sangat suka. Jadi tingkatan apa namanya? Tingkatan cinta itu macam-macam. Iskun itu lebih tinggi dari mahabbah, hub. Nanti ada lebih tinggi lagi. Walau alam, saya lupa itu tingkat-tingkatannya ada. Ilmu kayak menyebutkan dalam surat, dalam kitab ada wadawain. Tingkat-tingkat kecintaan. Bahasa Arab ya, ternyata punya tingkat-tingkatan dalam maknanya. Gandrung mungkin bahasa Jawa. Itu grandong. Hah? Grandong. Gandrung ya. Bahasa Jawa memang. Jawa di Indonesia kan gandrung. Masya Allah. Bahasa Indonesia kan bahasanya kan kadang kurang, Mas. Jadi kadang diambil dari bahasa apapun biar melengkapinya. Memang kadang kurang, susah. Cinta yang sangat, begitu paling enggak. Tapi kan ada bahasa yang lain. Ya. Apa lagi? Saya mau tanya ini. Nah. Ada yang ini ayat kita Wahnahum arbaba min dunillah. Nah itu kegandrungannya kita kepada tokoh atau asatid atau ustaz itu sejauh mana sehingga pembatasan di gandrungnya ini tidak sampai menempatkan tokoh itu sebagai pihak yang ya, kita harus tahu bahwa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu menurut timbangan syariah. Kita boleh menghormati seorang yang memiliki ilmu, karena itu merupakan anjuran Nabi SAW dan contohan sahabat kepada Nabi, yang maka mereka sangat memuliakan Nabi SAW yang memiliki apa? Ilmu. Ya, karena Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Di situ para ulama memberikan apa namanya faidah, diantaranya kita menghormati para orang-orang yang alim, melayani mereka dan seterusnya. Baik. Tetapi diingatkan wala taqlu fi dinikum. Ya ahlul kitab wala taqlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan melampaui batas dalam agama kalian. Dicontohkan dengan Isa bin Maryam. Mereka berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Maka mereka ketika jatuh dalam berlebihan kepada Isa bin Maryam, itu pun akan terus berjalan. Mereka pun akan berlebihan dalam hal mengikuti para orang-orang yang berilmu di antara mereka. Itu apa? Ahbarohum warubahnahum, orang-orang yang ahli ibadah. Karena mereka sudah berlebihan dengan Isa bin Maryam, mereka pun mewariskan berlebih-lebihan tadi pun kepada orang-orang yang berada di antara mereka, orang yang berilmu. Itu karena sebab mereka sudah berlebihan dahulu kepada Isa bin Maryam. Diwariskan ya, terwariskan terus itu. Terwariskan. Mereka berlebihan kepada apa? Wa qala Uzair. Mereka berkata tentang Uzair. Uzair apa? Ibnullah. Nah, ketika mereka berlebihan terhadap Uzair ibnullah, mereka menganggap sebagai anak Allah padahal dia seorang nabi, maka itu pun terwariskan sampai akhirnya mereka berlebihan pula kepada orang-orang alim mereka. Datang generasi seperti itu pula. Itulah yang disebut apa? Kesyirikan. Jadi sikap kita bagaimana? Enggak usah berlebihan, menghormati tapi tidak sampai ke lebihan seperti itu. Jangan menempatkan mereka sebagai sesuatu yang diibadahi atau sesuatu yang ditaati dalam perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah atau larangan Rasulullah SAW atau larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan kita dilarang taklid, itu asalnya. Taklid itu bisa jadi membawa pada perkara-perkara ini. Baik, mungkin begitu penjelasan Anda bisa. Ya. Apalagi Mas?
Masya Allah. Kita cukup dulu ya. Cukup. Baik. Naktafi bihada dars. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.